Sudah siap kan teman-teman? Siap, Mbak. Ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, sebelum kita memulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Kiri pagi. Jadi Mbak Riki. Hadir. Septian Putra. Hadir. Hanitia Putri. Hadir, Bu. Setia Dewi Wulandari. Hadir, Bu. Alia Rahmawati. Hadir, Bu. Nah, hadir semua ya berarti. Ya, Bu. Sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba ketuanya Mbak Hanitia Putri untuk memimpin doa. Ya, Bu. Mari, teman, kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, Ibu mau bertanya, di sini adakah yang pernah mendengar dongeng atau cerita? Pernah belum? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Mas Riki pernah mendengar dongeng apa? Atau membaca? Membaca dongeng tentang legenda Danau Toba. Ya, legenda cerita rakyat ya. Ya, cerita. Mbak Hanitia pernah membaca dongeng apa atau cerita apa? Pernah membaca dongeng Rawa Pening, Bu. Baru kelinting. Ya, anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran ke-1. Kita kelas 4 ya, pembelajaran ke-1. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, menganalisis unsur-unsur inti cerita, membuat ringkasan isi cerita menggunakan bahasa sendiri, membedakan antara gaya tarikan dan dorongan, dan membuktikan pengaruh gaya terhadap arah gerak suatu benda. Nah, agar kalian semangat untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan menampilkan video tentang si kancil. Apakah terlihat? Kancil anak nakal, suka mencuri ketimun. Ayolah Videonya. beri ampun. Si kancil anak nakal, suka mencuri ketimun. Ayolah dikulung. Nah, anak-anak, tadi kita sudah semangat ya, kita melihat video tentang si kancil yang nakal. Nah, kira-kira, iya betul, si kancil itu dongeng atau cerita nyata ya? Dongeng, Bu. Iya, berarti fiksi ya. Nah, hari ini yang pertama kita akan belajar. Nah, di sini asal usul telaga warna. Nah, agar kalian memahami apa yang akan Ibu sampaikan, di sini Ibu sudah membuat video pembelajaran. Ibu mempraktikkan dongeng asal usul telaga warna. Nah, tadi waktu video di kancil, apakah suaranya terdengar anak-anak? Terdengar suaranya. Terdengar. Nah, ini Ibu tayangkan ya asal usul telaga warna. Asal usul telaga warna. Dahulu kala di Sukabumi, Jawa Barat, terdapat sebuah kerajaan
nama Kuta Anggahan. Kerajaan oleh Swartalaya dan seorang permaisuri bernama Ratu Purbamana. Akan tetapi, raja belum memiliki keturunan. Setiap hari, Ratu dan Ratu berdoa kepada Tuhan agar setelah beberapa bulan, permaisuri akan menjadi perempuan dan bernama Gilang Rukmini. Hari ini adalah hari ulang tahun ke-17 Raja pun berencana mengadakan pesta yang besar bagi seluruh rakyat di istana. Sang putri pun meminta keinginannya. Raja dan Ratu memberikan sebuah kalung permata yang sangat indah sebagai akan tetapi sang putri pun menangis. Tidak itu, aku tidak sepakat ini. Kalung ini sangat jelek. Air mata berwarna-warni seperti kalung Nah, anak-anak tadi sudah melihat video tentang usul telaga warna ya. Nah, kira-kira tadi kenapa berwarna-warni itu airnya berasal dari warna apa ya tadi? Dari kalung yang dijatuhkan. Ya, di sini ada unsur-unsur nutrisi. Yang pertama ada tema. Tema itu ide atau gagasan. Coba Mbak Hani tadi tema ceritanya apa? Tema yang tadi ya, Bu. Ya. Temanya tentang keangkuhan Putri Gilang Rukmini, Bu. Iya, pinter. Jadi tadi Putri Gilang Rukmini membuang kalungnya ya. Nah, Iya, Bu. dia sombong karena tidak mau menerima hadiah dari raja dan ratu. Nah, kemudian tokoh itu pelaku yang ada dalam cerita. Coba Mbak Wahyu tadi tokohnya siapa aja? Raja Swartalaya. Ya, Terus betul. ada Ratu Purbamana sama Ya. Putri Rukmini, Bu. Ya, nah watak ketiga tokoh tersebut apa Mbak Wahyu? Yang rajanya itu bijaksana. Ya. Terus ratunya baik hati, putrinya itu angkuh, Bu, sombong. Ya, tadi penokohan ya watak. Jadi kemudian ada latar. Latar itu tempat terjadinya peristiwa. Coba mau bertanya sama Mas Riki. Tadi latarnya di mana Mas Riki? Latarnya di kerajaan dan hutan, Bu. Ya, jadi kan tadi ratu belum mengandung. Jadi raja itu bertapa di hutan dan berdoa agar diberikan keturunan. Kemudian alur. Nah, itu alur itu terdiri dari 3, alur maju, mundur, dan alur campuran. Tadi kan ada peristiwa-peristiwanya itu maju ya, dari yang ratu belum mengandung, kemudian memiliki anak, kemudian anaknya ulang tahun gitu. Nah, kemudian amanat. Di sini amanat itu pesan moral, pesan yang dapat kita ambil dari
cerita. Nah, coba Mbak Ria amanatnya apa tadi? Amanatnya janganlah menjadi orang yang angkuh, Bu. Iya, betul. Jadi kita tidak boleh menjadi orang yang angkuh karena akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Kemudian di sini ada sudut pandang. Sudut pandang itu ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, tadi kan kita sudah melihat videonya, sudah mendengar ya. Di sini ada LKPD membuat ringkasan asal-usul kelaga warna. Ini kan tadi kalian sudah melihat video, kemudian diskusi kepada teman kelompoknya. Ibu kasih waktu 15 menit ya anak-anak. Ya, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, di sini ada mempresentasikan kelompok ya. Pertama, kelompok 1 itu ada Riki, ada Mbah Wayu, dan ada Mas Akbar. Kelompok 1 sudah membuat ringkasan isi cerita menggunakan bahasanya sendiri. Juga perwakilan kelompok Mas Riki membacakan hasil diskusinya. Dahulu kala di Sukabumi terdapat sebuah kerajaan bernama Kulatanggo yang dipimpin oleh Raja Partaya Ratu Purbamana. Memiliki anak perempuan cantik bernama Putri Gilang Rukmini. Sang Putri Gilang Rukmini berusia 17 tahun. Raja dan Ratu memberi hadiah kalung warna-warni. Akan tetapi sang putri menolak dan melemparnya ke lantai. Lalu Ratu menangis melihat tingkahnya. Tangisan tersebut berwarna sekarang bernama Telaga Warna. Iya, betul. Bagaimana kelompok lain? Apakah hasil ringkasannya hampir sama dengan kelompok 1? Ya, Iya, Bu. Sama, Bu. Iya, kelompok 1 sudah menuliskan garis besarnya ya dari awal sampai akhir. Dan ini tadi cerita tentang asal-usul Telaga Warna. Nah, tadi ininya dari Sukabumi. Nah, Sukabumi itu kan dari Jawa Barat. Ya, Sukabumi dari Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat itu Udin dan Ani itu bermain di taman. Mereka bermain ini apa ayunan, ada gerobak gitu. Jadi mereka bermain di taman. Nah, di sini saat Udin itu menggerakkan ayunan itu kan ayunannya bergerak apa diam anak-anak ayunannya? Bergerak. Ya, nah ini kita sebut sebagai gaya tarik. Nah, gambar yang pertama itu Udin itu menarik atau mendorong ayunan anak-anak? Menarik. Ya, kalau gambar 2 ini dia menarik apa? Menarik, Bu. Menarik, Bu. Ya, menarik meja. Terus ini Umar dan Amir dia bermain apa? Tarik tambang. Main tambang. Tarik tambang. Jadi saling tarik menarik ya. Ketika benda kita tarik, ya benda tersebut akan berarah ke arah kita. Nah, kemudian ini tadi kan kita sudah belajar tentang gaya tarik ya, anak-anak. Kemudian ini ada gaya dorong. Tadi kan Udin menarik ayunan, kalau ini dia sedang apa? Gambar pertama. Coba Mbak Wahyu, gambar pertama apa? Belum berganti, Bu, slide-nya.
Mendorong. Iya. Sudah berganti belum? Bu, masih yang selai gaya tarik. Ini belum. Belum ya? Sudah belum anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, ya karena belum ya, jadi Ibu mau mempraktikannya langsung. Kalian bisa melihat Ibu kan? Bisa. Ya. Ini ada apa ya? Kita anggap ini sebagai mobil ya. Nah, Iya. Sudah terlihat, Bu. Sudah terlihat, Bu. Sudah terlihat, Bu. kalau Sudah terlihat. ini kan mobilnya macet ya. Kalau macet itu kita mendorong apa menarik? Didorong. Dorong. Dorong, Bu. Ini kan mobilnya didorong. Tadinya kan diam. Karena kita dorong, jadinya mobilnya bisa bergerak ke arah depan. Depan. Ya. Dia mau mempraktikkan. Di sini kalian melihat. Kalian sudah terlihat ya, Ibu ya? Nah, sudah ya. Sudah, Bu. Ya, Ibu mendorong pintu. Nah, pintunya Ibu dorong, kemudian pintunya Ibu tarik. Nah, di situ saat Ibu mendorong pintu, pintunya bergerak ke arah depan ya. Kalau Ibu menarik, pintunya bergerak ke arah Ibu. Nah, itu agar kalian bisa membedakan gaya tarik dan gaya dorong dengan praktek langsung pada pintu, terus pada mobil yang macet tadi ya, dengan mainan mobilan. Nah, selain itu, ini ada mendorong gerobak pasir. Ini tadi mendorong mobil. Terus ada mendorong meja. Nah, di sini ada LKPD yang kedua ya. Kalian secara berkelompok melakukan percobaan. Ini ada alat dan bahannya, ada kursi, terus ada langkah-langkah kerjanya. Terlihat kan anak-anak? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Ibu, ini kan percobaan ya, jadi Ibu kasih waktu 20 menit, kalian melakukan percobaan di rumah masing-masing. Nah, kalau ada yang beda, kalian mempraktekkan. Coba siapa ya? Mbak Wahyu, di sampingnya ada kursi atau meja tidak? Kursi ada, Bu. Coba Mbak Wahyu mempraktekkan mendorong dan menarik kursi ya Mbak Wahyu. Iya, Bu. Agar kalian mudah memahami harus mempraktekannya langsung. Ini kursi ya, Bu. Ya, betul. Coba ditarik Mbak Wahyu. Ditarik ya. Kira-kira itu berubah posisi tidak anak-anak? Berubah, Bu. Berubah, Bu. Kursinya mendekati Mbak Wahyu apa menjauh dari Mbak Wahyu? Mendekati. Betul. Coba Mbak Wahyu sekarang didorong kursinya. Cepat sekali ya Mbak Wahyu bisa mendorong kursinya. Nah, kursinya itu kalau didorong jadi mendekat apa menjauh? Menjauh. Menjauh. Gerak ke depan. Jadi di sini ada gaya tarik dan gaya dorong. Nah, kita beri tangan pada Mbak Wahyu karena sudah berani mempraktekkan. Pintar sekali ya Mbak Wahyu. Teman-teman yang lain nanti bisa mempraktekannya. Nah, ini ada hasil kerja dari kelompok kalian karena kalian sudah selesai.
di sini kelompok kedua ada Alia, ada Ria, dan ada Septian. Coba Mas Septian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oh ya, ini ada 3 pertanyaan, Bu. Yang pertama, bagaimana arah gerak benda saat didorong? Nah, itu bendanya bergerak maju. Untuk yang kedua, bagaimana arah gerak benda saat ditarik? Benda bergerak ke arah kita. Lalu yang ketiga, mengapa benda dapat berpindah tempat? Nah, itu kelompok kami menemukan jawabannya, benda berpindah tempat karena adanya gaya tarik dan dorongan. Seperti itu, Bu. Iya, betul. Apakah menurut kelompok lain betul tidak jawabannya kelompok Mas Septian? Betul, Bu. Kita kasih tepuk tangan ya buat kelompoknya Mas Septian. Jadi tadi kita sudah belajar adanya gaya tarik dan dorongan dengan praktik langsung, karena kalau hanya melihat gambar, kalian bingung tidak kalau hanya melihat gambar? Bingung, Bu. Iya, Bu. Kalau kalian mempraktikkan langsung, mudah dipahami tidak? Udah. Ya, lebih mudah. Ya, lebih mudah ya. Nah, anak-anak, kira-kira pembelajaran kita tadi sudah mau berakhir ya. Di sini Ibu mau bertanya, apakah pembelajaran hari ini menarik? Menarik, Bu. Menarik, Bu. Menarik, Bu. Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Menyenangkan, Bu. Tadi ada video, terus ada kita mempraktekannya secara langsung ya, walaupun kita secara daring, tapi kita masih bisa mempraktikannya langsung di rumah masing-masing. Jadi tidak harus mobil, tidak harus meja, tapi benda-benda yang ada di sekitar kita. Tadi apakah ada kendala, anak-anak? Tidak, Bu. Sinyalnya sedikit susah. Oh iya, karena ini musim hujan juga ya, jadi kadang hujan mendung itu mempengaruhi sinyal. Tapi Ibu sangat mengapresiasi kalian karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Kesimpulan kita melakukan kesimpulan ya, kesimpulan pelajaran pada pagi ini. Yang pertama tadi belajar apa anak-anak? Belajar tentang dongeng, Bu. Ya, menganalisis unsur intrinsik ya. Ya. Kemudian kita sudah ringkas menggunakan bahasa sendiri. Nah, tadi kan dongengnya itu dari Jawa Barat. Nah, Udin itu tinggalnya juga di Jawa Barat. Dia sedang bermain ayunan dengan Ani. Itu merupakan gaya apa tadi anak-anak? Gaya tarik dan gaya dorong. Gaya tarik dan gaya dorong. Tarikan dan dorong, Bu. Nah, ya betul. Nah, anak-anak, setelah itu kita akan melakukan kegiatan evaluasi. Nah, untuk kegiatan evaluasinya menggunakan Google Form ya. Nah, link kalian sudah terbiasa kan menggunakan Google Form? Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Ya, dengan Sudah, bantuan Bu. bisa orang tua kalian atau kalian ya untuk mengisi soal-soal evaluasi. Ibu memberikan waktu 30 menit ya untuk mengerjakannya. Nah, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Ya, sudah. Nah, di sini tadi yang sudah lulus ada. Ya, ada banyak ya. Ibu lihat itu nilainya bagus-bagus. Untuk yang sudah memenuhi KKM itu kalian adakan pengayaan, sedangkan yang masih di bawah Ibu mengadakan premi ya, agar nilai kalian bisa. Nah, Ibu berpesan kepada kalian untuk
terus belajar tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, untuk materi pembelajaran selanjutnya itu tentang unsur-unsur ekstrinsik dari cerita. Tadi kan intrinsik. Nah, pertemuan berikutnya kita belajar unsur-unsur ekstrinsik. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, berdoa terlebih dahulu ya. Tadi siapa yang memimpin doa? Saya, Bu. Ya, coba Mbak Hani. Ya. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, sekian pembelajaran dari hari ini. Terima kasih karena kalian sudah mengikutinya dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Nora sudah melakukan presentasi. Silakan kepada observer supaya memberikan hasil observasinya. Dimulai dari Ibu Riyadwi, silakan. Iya, Bu. Ya, tadi Mbak Nora sudah bagus. Tadi juga sudah ada interaksi antara guru dengan siswa dan juga antar siswa. Juga sudah ada praktek langsung sehingga siswa lebih memahami materinya. Seperti itu, Bu. Oke, cukup. Ya, sudah. Ya, terima kasih. Selanjutnya Pak Riki, silakan. Terima kasih untuk pembelajaran dari Mbak Nora sudah bagus, sudah runtut dan sudah ya. Saran dari saya untuk yang latar tadi kan adanya tempat. Nah, padahal untuk konsepnya kan ada waktu dan juga suasana. Nah, mungkin walaupun masih dalam tahap SD, baik disampaikan saya. Ya, terima kasih Mas Riki untuk sarannya. Ya, terima kasih. Dilanjutkan Pak Septian, silakan. Oke, Ibu, terima kasih atas waktunya. Untuk Mbak Nora sendiri tadi sudah bagus. Mungkin untuk kendala tadi, ya sebaiknya disimulasikan terlebih dahulu di lain tempat, baru nanti agar tidak terulang kembali gitu loh. Jadi lebih baik disiapkan di Google Meet lain sebelumnya, terus dicoba-coba dulu, baru dilakukan di sini agar lancar seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Ya, lanjutnya Ibu Wahyu, silakan. Baik, untuk praktik mengajar dari Mbak Nora sudah sangat bagus, lengkap, runtut, interaksinya hidup. Kemudian tadi ada praktik-praktik juga, langsung jadinya siswanya lebih tertarik untuk belajar. Mungkin caranya tadi tentang kegiatan awal, tentang gambaran manfaat dalam kehidupan sehari-hari, sepertinya belum muncul. Sudah itu. Ya, begitu. Ya, terima kasih Mbak. Oke, sami-sami Mbak. Observernya sudah semua, ya. Nah, ya tadi sudah melakukan praktek, lah itu bisa dimasukkan dalam penilaian proses. Misalnya nanti tadi ada mendorong, menarik, nanti dibuat video anak mengirim ke gurunya sehingga itu bisa masuk nilai proses seperti itu. Nah, tadi di media pembelajaran untuk videonya hanya berupa gambar ya. Yang lebih bagus lagi kalau itu berupa tindakan, misalnya mendorong itu seperti apa, menarik seperti apa, seperti itu tinggal anak mempraktekkan. Begitu ya. Saya kira yang lain sudah cukup melengkapi. Pak Wahyudi menambahkan, monggo. Oke, terima kasih Linda. Ya, menambahi. Jadi secara umum sudah semakin baik. Jadi baik penampilan gurunya, terutama percaya diri ya. Percaya diri guru kan terlihat sekali gitu.
ya grogi sedikit nggak masalah, tapi secara umum sudah bagus. Ini kelas 4 ya, tema 8. Ya, Ini untuk semua dulu. Jadi tolong ketika guru akan menayangkan video, itu hendaknya diberi petunjuk yang perlu diamati nanti apa. Sehingga jangankan anak ya, kita sendiri kalau hanya lihat video, tidak ada petunjuk apa yang misal tokoh-tokohnya, tempat kejadiannya, tidak diberi rambu-rambu, nanti setelah video selesai ya mungkin sudah lupa lagi ya. Ini tolong diberi petunjuk. Ini kalau kurikulum 13 kan mengamati ya. Ketika mengamati kan harus ada apa yang mau diamati ya. Walaupun mungkin secara lisan ya. Dokter di dalam pengantar video itu dituliskan dalam PPT yang perlu diamati, misalnya tempat kejadian, tokoh-tokohnya, jalan ceritanya, misalnya begitu. Sesuai dengan ruang, tempat, dan waktu tadi yang disampaikan oleh teman tadi. Kemudian yang kedua, memang video tadi kendala. Jadi saya setuju dengan sarannya Mas Setian tadi. Jadi ada baiknya dicoba sebelum tampil, karena nanti jangan-jangan ketika saudara nanti merekam video pembelajaran maksudnya, video yang Anda putar itu tidak muncul, kan nanti eman-eman ya, sudah disiapkan. Kemudian ini untuk semua juga, ketika Anda melakukan pembelajaran daring, ada kegiatan diskusi, tolong dipertimbangkan. Diskusinya dengan siapa? Karena ini posisi anak kan di rumah masing-masing. Ya. Itu nanti kalau dilaksanakan sesungguhnya, terus berarti Google Meet-nya harus berhenti. Mana-mana harus diskusi di Google Meet lain atau di WA lain, WA grup atau gimana. Ini tolong, nah ini bisa diatasi dengan diskusi dengan orang tua atau keluarga di rumah. Itu bisa kok ya. Jadi keikutsertaan keluarga dalam pembelajaran abad 21 kan juga sangat diperlukan. Kemudian tadi tindak lanjut bagus, sudah ada, walaupun ini baru simulasi ya, anak-anak yang mencapai KKM diberi pengayaan, yang belum mencapai diberi remedi. Tapi tolong pengayaannya apa, remedinya apa, itu secara lisan alangkah bagusnya disampaikan. Kan seakan-akan ini kita sudah tahu, oh yang sudah mencapai KKM, si A, si B, si C, nanti pengayaannya ya tolong membaca buku halaman sekian misalnya begitu. Kemudian yang remedi juga gitu, apa yang akan disiapkan sehingga nanti jelas yang dilakukan. Yang sangat menarik tadi, ini kalau ada media konkret seperti ini, jadi pembelajarannya akan lebih interaktif, prosesnya juga bisa dinilai ketika anak melakukan sesuatu. Ya, sangat bagus tadi mau praktek langsung. Ini kan sebenarnya media konkret itu kan ya, jadi ada meja, ada kursi dan sebagainya. Itu yang lain nanti mudah-mudahan yang mengambil hikmah dari penampilan teman-teman ya, ini yang keempat ya. Oke, saya kira itu Bu Indah, terima kasih. Iya Pak. Ya ini tinggal satu peserta lagi ya, peserta terakhir untuk hari ini.